selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Arta dari Fakultas Teknobiologi akan membagikan tips dan trik bagaimana merawat tanaman hidroponik. Ya, seperti yang terlihat pada gambar ini adalah tanaman hidroponik yang kami tanam di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri tanaman hidroponik yang sehat? Nah, saya akan tunjukkan sekilas ya ciri-ciri tanaman hidroponik yang sehat. Saya ambil ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, daunnya hijau, dia tidak layu. Kemudian kalau akar, kita bisa lihat akarnya berwarna putih dan tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah ciri-ciri tanaman yang sehat. Nah, kalau nanti terjadi gangguan pertumbuhan, misalnya daunnya berubah menjadi layu atau menguning, nah itu berarti ada masalah di media tanam. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama adalah kita bisa melihat kalau misalnya akarnya berwarna kecoklatan atau busuk, nah itu mungkin ya terjadi ketidakseimbangan nutrisi. Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Nah, mari sekarang kita lakukan pengecekan nutrisi. Nah, ada dua hal yang penting dalam nutrisi yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah pH atau derajat keasaman. Itu kita bisa ukur menggunakan alat yang namanya pH meter. Ini bisa dibeli secara online ya. Kemudian yang kedua adalah kadar nutrisi di dalam larutan. Ini kita bisa cek menggunakan alat namanya TDS. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk pH meter, ya kita nyalakan alatnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam larutan. Nah, pH yang baik untuk hidroponik itu berkisaran antara 5,9 sampai 7. Ya, 7 itu sudah terlalu tinggi ya. Nah, ini kita biarkan beberapa saat. Nah, ini bisa terukur pH-nya sekitar 5,9. Ya, artinya masih oke lah ya, masih baik untuk proses hidroponik. Jadi tanaman masih memperoleh nutrisi yang cukup untuk diserap. Nah, yang kedua adalah kadar nutrisi dalam larutan. Biasanya bisa diukur dalam bentuk ppm ya, atau part per million. Di sini pas satuannya ppm. Nah, kita masukkan. Oke, tunggu sebentar, saya belum ukur ya. Nah, ini kadarnya 1444 ppm. Ya, ini pas untuk tanaman sawi daging yang memang kebutuhannya antara 1000 sampai 1400 ppm. Nah, 1000 sampai 1500 ppm. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau kadar pH-nya berubah, kalau misalnya derajat keasamannya berubah. Nah, kalau derajat keasamannya berubah, misalnya dia menjadi meningkat atau lebih basah, nanti kita bisa tambahkan zat asam. Ya, zat asam biasanya asam fosfat untuk menurunkan derajat keasaman. Nah, sedangkan kalau dia terlalu rendah, itu kita bisa tambahkan larutan basah ya ke dalam bak nutrisi untuk menaikkan pH-nya. Nah, tapi kalau misalnya kadar nutrisinya kurang, ya terlalu rendah, nah kita bisa tambahkan nutrisi baru, ya pelan-pelan atau sedikit demi sedikit sehingga nanti ppm-nya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, apabila kemudian berlebih, terlalu pekat, misalnya karena penguapan yang tinggi, kita cukup tambahkan air saja. Ya, idealnya yang kami lakukan di fakultas adalah pengecekan nutrisi dan pH itu dilakukan setiap 3 hari sekali. Ya, itulah sedikit tips dari kami bagaimana cara
untuk mengelola sistem hidroponik. Semoga tips ini membantu kita semua. Terima kasih.